Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad yang kemarin sudah sampai pada ayat yang ke-8, di mana pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'unzila alaihi dzikru, apakah diturunkan kepada dia, kepada Muhammad itu peringatan Al-Quran, min bainina, di antara kami. Kenapa diturunkan Al-Quran itu hanya kepada Muhammad, bukan orang yang di antara kami diturunkannya? Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, balhum fi syakkim min dzikri. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, sebenarnya alasannya bukan karena kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, kenapa bukan kepada mereka atau kepada orang lain yang berasal dari dua negeri yang besar, ya. Tetapi alasan mereka tidak mau menerima Al-Quran adalah karena mereka dalam keraguan terhadap Al-Quran. Hum fi syakkin min dzikri. Yang kedua, bal lamma yadzuku azabi. Bahkan belumlah mereka merasakan azabku. Karena mereka belum merasakan azabku, maka mereka bilang begitu. Pada ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am indahum khazainu rahmati rabbik. Rahmati rabbikal azizil wahhab. Am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Di ayat yang ke-9 dari surat Shad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am ataukah, maksudnya apakah. Tulisannya, wahyunya, Al-Qur'annya berbunyi am, apakah, ataukah. Tapi maknanya a gitu. Apakah lahum, milik mereka, kepunyaan mereka, mulkus samawati wal ardi, mulku kerajaan as-samawati, langit, wal ardi dan bumi. Apakah milik mereka kerajaan langit dan bumi ini? Ya, bukan milik mereka. Mereka tidak punya hak mengatur-ngatur dalam urusan wahyu, dalam urusan kenabian dan kerasulan seseorang. Ya, siapa yang akan dipilih menjadi Rasul Allah dan Nabi Allah itu terserah kepada Allah. Siapa yang dipilih? Orang manusia tidak boleh protes. Ya, sama seperti dalam kehidupan bernegara saja, presiden punya hak prerogatif. Siapa yang mau diambil dijadikan sebagai menterinya, siapapun tidak bisa. Boleh mengusulkan, boleh bicara, tetapi keputusan ada pada tangan presiden. Itu hak prerogatif. Di dalam urusan manusia saja begitu mereka mau terima. Kenapa dalam urusan agama mereka enggak mau terima? Ya, Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusannya yang terakhir. Menerima wahyu Allah yang bernama Al-Quran ini. Mereka keberatan. Lalu mereka bilang kenapa Al-Quran itu turun kepada orang lain. Kepada orang seperti Muhammad itu. Yang bukan siapa-siapa. Yang bukan anak raja, bukan keturunan orang kaya, ya, dan dia sendiri tidak kaya, ya.
Kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada dia? Kenapa tidak kepada orang lain yang lebih besar kedudukannya? Begitu Pak. Itu cara berpikirnya orang kafir itu kayak begitu. Memandang orang itu dari sudut materi. Makanya mereka disebut kaum materialis. Nah saudara jangan menjadi orang materialis. Kalau orang Jakarta bilang matre. Kalau jadi cewek jangan jadi cewek matre. Kalau jadi laki jangan jadi laki matre. Itu ya. Lalu setelah Allah mengatakan apakah milik mereka kerajaan langit dan bumi wa ma bainahuma dan apa saja yang ada di antara keduanya dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi itu apa milik mereka juga? Kalau memang milik mereka ya kata Allah falyartaku fil asbab. Tadi saya mengulangi bacaan ayat ini karena saya membaca di sini agak kepanjangan ya. Falyartaku fil asbab. Nah, ini dua harokat saja. Tadi saya bacanya agak kepanjangan sedikit, makanya saya ulangi. Falyartaku fil asbab. Falyartaku maka silahkan mereka naik. Silahkan mereka naik kemana? Fil asbab ke langit. Al asbab ini artinya sebab. Tapi maksudnya ini kita lihat tafsirnya. Kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan dari Allah ya pada ayat yang ke-8 yang tadi sudah diuraikan. Kenapa diturunkan kepada Muhammad Al-Quran itu bukan kepada orang di antara kita ini ya, atau kepada orang lain yang berasal dari dua negeri yang besar, kenapa kepada orang-orang yang top gitu. Kenapa kepada orang biasa kayak Muhammad itu? Ya, sebabnya adalah bukan karena itu sebenarnya, tapi karena mereka dalam keraguan kepada Al-Quran, dan yang kedua karena mereka belum pernah merasakan atau melihat azabku. Kalau nanti mereka sudah melihat azabku, mereka menyesal dan kepingin kembali ke dunia untuk menjadi orang yang soleh, untuk sedekah, untuk beriman kepada Al-Quran. Tapi sudah terlambat. Lalu pada ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am ataukah indahum ada pada mereka, apakah ataukah ada pada mereka khaza, maksudnya apakah milik mereka, ada pada mereka, milik mereka khazainu perbendaharaan ya, perbendaharaan rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu, Al-Azizi yang maha gagah perkasa itu, Al-Wahhabi yang maha memberi. Jadi Allah bertanya balik kepada mereka, kok mereka bisa bilang begitu? Kenapa Al-Quran turun kepada Muhammad? Kenapa bukan kepada kita? Oh, ya, kenapa turun kepada orang miskin kayak Muhammad itu? Kenapa enggak kepada orang kaya? Allah bilang, loh apakah urusan rahmat Allah Tuhanmu itu memang milik mereka? Ada pada mereka hak untuk membagi-bagi rahmat Allah itu? Ya, ini sama yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf itu ya. Atau pada ayat yang ke-10 berikutnya, Am lahum mulkus samawati wal ard, ataukah milik mereka kekuasaan atau kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, maksudnya apa yang ada di antara langit dan bumi. Apakah milik mereka sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, dan yang ada di langit dan yang ada di bumi, apa milik mereka itu? Kok mereka mau ngatur-ngatur soal wahyu ini? Nah, soal agama ini ya Allah yang punya hak prerogatif. Ulama pun tidak punya hak untuk mengubah-ubah agama ini. Ulama itu tugasnya hanya menyampaikan pesan-pesan Allah dari Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis beliau.
Jadi ulama seperti apapun tingkat kalibernya atau kaliber ulama tadi, kaliber dunia apa kaliber nasional, nggak ada hak sama sekali untuk membikin-bikin atau mengatur-ngatur soal syariat, soal agama. Apalagi cuma Abu Janda. Abu Janda mengatakan Islam yang dari Arab itu arogan. Ya, karena tidak menghargai kearifan lokal. Islam itu agama pendatang. Saya mau tanya sama Abu Janda nih, Abu Janda, kalau kamu dengar. Emangnya agama apa yang bukan pendatang di Indonesia ini? Agama Hindu dari India. Agama Buddha dari mana itu? Cina apa India itu? Hah? Dari Tibet, dari ya bukan dari Indonesia. Agama Kristen dari penjajah kita, Belanda, ya kan? Agama Katolik dari Roma, bukan dari Indonesia. Agama apa yang berasal dari Indonesia? Gak ada. Di zaman Al-Quran diturun, di zaman Nabi Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi, lalu beliau diangkat menjadi Rasul Allah ketika beliau usia 40 tahun, jadi 571 tambah 40 berapa Pak? 600? Hah? 611. Pada tahun 611 di Arab Saudi sana, di Mekah sana, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada manusia. Di Indonesia masih menyembah selain Allah itu. Tahun 600 itu sejarah Nusantara ini anak-anak kita mungkin sudah nggak tahu, ini anak-anak SD itu. Kasihan tuh anak-anak SD itu nggak tahu sejarah Indonesia sudah, nggak tahu sejarah nasional, nggak tahu sejarah Nusantara. Waktu saya masih SD saya hafal itu kerajaan-kerajaan di Jawa apa saja, di Sumatera apa saja, di Kalimantan, di Sulawesi, diajarkan oleh guru kita sejarah itu, karena sejarah itu penting. Ya, kerajaan Kutai Kartanegara di mana belum pernah terlihat tempatnya tapi hafal. Raja Mula Warman, hafal kita. Ya, di abad ke-7 di Jawa ada kerajaan apa saja? Ada kerajaan Kalingga. Di Jawa Timur ada kerajaan apa? Ada kerajaan Kediri, ya, dan sebagainya. Itu kita dulu hafal itu, ulangan itu aku dapat nilai tinggi itu dulu itu. SD itu. SD aku juara kelas terus. Ya. SD kelas 5, kelas 6. Karena waktu SD saya di Jawa, di Solo tahun 1970, SD kelas 4. Di Solo sekolahnya masih ada, sering saya lewati itu dekat rumah. Sekolah dasar 97 Bumi. Sekolah SD 97. Namanya SD Bumi, SD Bumi. Kalau orang Solo bilang Bumi. Enggak bisa bilang Bumi tapi Bumi. SD Bumi. Lulusan sana saya. Bukan lulusan, pernah sekolah di situ. Kemudian baru kuartal pertama pindah ke Jayapura. Masuk di SD Kristen, Dok 7 Jayapura. Nah, orang yang pernah ke Jayapura tahu yang namanya Dok 7, Dok 8, Dok 5, Dok 4, Dok 3, Dok 1, Dok 2, Dok 3, Dok 4, Dok 5, Dok 6, Dok 7, Dok 8, Dok 9. Ya, saya tinggal di Dok 7, SD-nya juga di Dok 7. SD Kristen, ya, sekolah dasar Kristen. YPK, SD YPK. Sekolah dasar Yayasan Persekolahan Kristen. Saya pindah ke sana, di sana nilai saya paling tinggi, Pak. Soal sejarah, soal ilmu bumi, soal civic kewarganegaraan, pokoknya soal ilmu bumi, bahkan soal yang lain-lain, aku lebih tinggi karena di sana rendah, Pak, pelajarannya. Sini lebih tinggi. Sana jadi menangan saya. Disukai lah oleh guru saya itu. Pak Simatupang namanya, orang Batak gitu, Kristen Protestan, masih ingat saya. Ya, lalu lulus dari SD situ, tapi sampai sekarang ijazahnya nggak ada. SD-nya nggak, ijazah SD nggak tahu di mana. Kayaknya belum diambil, aku sudah pindah ke Merauke. Jadi kemarin waktu registrasi PNS diperlukan
ijazah SD, aku telepon minta tolong teman-temanku yang ada di Jayapura. Diuruskan, ada temanku menjadi dosen di Universitas Cendrawasih di Jayapura. Dia carikan, datangi SD-nya. Pak Sugeng sudah cari, saya sudah ketemu guru-gurunya, sudah ketemu kepala sekolahnya. Berkas Pak Sugeng ijazahnya enggak ada di sana. Mungkin sudah terlalu lama Pak. Lah tahun 2019 saya sekolah tahun 1970. Hilang udah berkasnya udah. Mungkin dari bakar. Sekolahnya masih ada. Ya, jadi saudara, apa tadi nih? Apakah milik mereka ya ke langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Nah, ini sama seperti waktu saya sekolah di SD itu, kalau mau mulai belajar, saya itu mesti berdoa dulu, ya. Kemarin ada ribut-ribut di Sumatera Barat, gara-gara ada siswi yang disuruh pakai jilbab padahal dia non-muslim. Marah orang tuanya, orang-orang pada marah. Nah, saya dulu sekolah di SD Kristen. Pelajaran agamanya agama Kristen. Enggak ada pelajaran agama Islam di sekolah Kristen. Jadi aku harus belajar agama Kristen. Dan ulangannya pakai itu. Dan tiap pagi giliran maju ke depan untuk berdoa. Sugeng ke depan. Ya, nurut aku. Terus baca, berdoa. Ya. Ya Bapa kami yang ada di surga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Aku ingat ada istilah kerajaan ini. Ini ya. Amlahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apakah milik mereka kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi? Kalau memang begitu, falyartaku fil asbab. Maka silahkan mereka naik ke sebab-sebab, ke tangga-tangga yang bisa membawa mereka ke langit. Nah, ini sekarang kita lihat tafsirnya. Nih. Tadi ayat yang ke-8 tafsirnya begini Pak. Tadi terjemahnya, sekarang tafsirnya. Jadi saudara harus belajar begini. Tiap hari aku ngajarin begini. Dengan maksud saudara bisa menirukan aku nanti. Makanya ini disimpan filenya. Ya. Disampaikan dulu, dijelaskan dulu. Nanti saudara kalau mau ngajar, boleh melihat ini, atau kalau sudah lebih pintar dari saya, mau lihat yang kitab yang lainnya. Ya. Amindahum. Nah, ini loh Pak, contoh tafsirnya. Kalimatnya berbunyi am. Artinya itu ataukah. Atau kalau dijadikan kata tanya ya ataukah. Kalau bukan kata tanya ya atau. Kamu atau aku. Nah, itu kan. Am ataukah, tapi tafsirnya amaindahum, ataukah pada mereka, maksudnya aindahum, apakah ada pada mereka, apakah milik mereka, khazainu rahmati rabbika, perbendaharaan rahmat Tuhanmu. Maksudnya yang dimaksud dengan perbendaharaan rahmat Tuhanmu, yaitu apakah milik mereka nikmatu rabbika, nikmat Tuhanmu. Orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, itu orang yang mendapat nikmat, Pak. Nikmat yang luar biasa. Kalau ada manusia dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya, nabi dan utusannya. Oh, itu kalau bukan pilihan nggak bisa. Dan yang memilih Allah, bukan manusia. Ya. Jadi apakah milik mereka nikmat Tuhanmu? Kerasulan, kenabian Nabi Muhammad itu apa memang milik mereka? Mereka yang punya hak untuk mengatur-ngatur itu. Sampai mengatakan kenapa Al-Quran itu turunnya kepada Muhammad, kenapa bukan kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Ya, ini maksudnya yang dimaksud dengan khazainu rahmati rabbika, nikmat Tuhanmu. Atau yang dimaksud dengan nikmat Tuhanmu ini tadi adalah mafatihan nubuwati, kunci-kunci kenabian. Apakah kunci kenabian itu milik mereka? Ya bukanlah. Itu milik Allah. Allah mau mengambil siapa saja yang akan dijadikan oleh Dia sebagai
nabi dan rasulnya, ya terserah dia, terserah Allah. Yang yu'tunaha, apakah milik mereka itu kunci-kunci kenabian, nikmat Tuhanmu, ya perbendaharaan rahmat Tuhanmu, sehingga yu'tunaha, mereka akan memberikan yang mereka maui tadi, man sya'u, kepada siapa yang mereka maui. Kata ahli tafsir Imam Al-Baghawi, nadhiruhu, bandingan ayat ini adalah seperti yang tersebut dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, gitu ya. Apakah mereka berhak membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Rahmata rabbika, ini enggak ada ininya. Nah, ya bukan yang berhak membagi-bagi rahmat Tuhan, ya Tuhan sendiri. Yang berhak membagi-bagi rahmat Allah, ya Allah sendiri. Ya, yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah yaitu nubuwata rabbika, kenabian dari Tuhanmu. Pangkat kenabian yang berasal dari Tuhanmu itu, yang berhak memberi ya Tuhan, ya Allah. Ya, sama seperti presiden, dia berhak mengangkat siapa saja dari anggota TNI atau anggota Polri ini, kalau mau dijadikan sebagai Kapolri, dari bintang 1 menjadi bintang 4, terserah presiden. Naik dalam 1 hari langsung 3 bintang, enggak apa-apa. Haknya dia kok. Dulu zamannya SBY itu, ada Kapolri siapa itu yang mantan kepala lalu lintas itu, direktur lalu lintas, siapa namanya Pak dulu Pak? Zaman SBY itu. Bukan yang mantan Dirlantas itu. Lupa saya. Itu dari bintang 1 langsung jadi bintang 4 kok. Jenderal itu. Di zaman Pak Widodo juga, Pak Joko Widodo juga sama. Tito Karnavian itu naik dari bintang 1 ke bintang 2 Kapolda Metro Jaya. Belum lama, belum sampai setahun langsung bintang 3. Belum lagi sampai setahun langsung bintang 4 Kapolri. Ya terserah presiden, itu haknya presiden. Nah demikian juga Pak, urusan kenabian, urusan kerasulan seseorang, urusan wahyu, urusan kitab suci, urusan agama, itu kepunyaan Allah, milik Allah. Karena Allah itu adalah Al-Aziz, dia yang maha gagah perkasa, ya Al-Wahhabi, dia yang maha memberi. Jadi Allah itu yang maha memberi, kalau kita ini cuma bisa menjadi orang yang memberi atau pemberi, tapi bukan maha pemberi kita ini. Karena kita tidak banyak bisa memberi. Kalau Allah itu bayangkan Pak, Allah itu setiap hari membagi-bagi rezeki kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia loh makhluk Allah itu. Bangsa jin itu juga makhluk Allah. Ya, bangsa hewan itu, bangsa tumbuh-tumbuhan ini makhluk Allah semuanya. Tiap hari Allah kasih makan kepada mereka semua. Pak, nyamuk itu loh, yang kita selalu memburunya kalau kita kata, kejar, ini ganggu aku, bikin aku nggak bisa tidur aja. Kita berusaha membunuhnya itu, tetap dikasih rezeki sama Allah kok. Pas kau bunuh, lari dia, terbang pergi. Kamu tidur, datang dia. Nah ini sudah tidur ini, ku sedot darahnya sedikit ya. Itu. Kau punya darah 5 liter, ku sedot berapa tetes saja kok. Itu kita sudah nggak bisa tidur. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu kalau banyak nyamuk tuh nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur bener aku. Ya, kalau nggak pakai autan itu ya kamarnya disemprot dulu. Dah, habis itu sudah nggak bau lagi, baru masuk. Nah itu. Nah nyamuk itu aja dikasih makan. Binatang-binatang Allah kasih makan, ayam-ayam kita itu, kalau saudara punya ayam piaraan, ayam kampung, bukan ayam ras ya, ayam kampung yang dibiarkan cari makan sendiri, dia dapat makan tiap hari, kamu nggak kasih makan, dia cari makan keluar, pulang isinya udah kenyang, temboloknya itu. Burung-burung walet yang saudara punya sarangnya, dia sampai nggak pernah ngasih makan, atau ngasih makan nggak sesuai dengan yang dia mau, dia tetap cari makan keluar. Dikasih oleh Allah rezeki. Demikian juga yang lain-lainnya. Bangsa jin pun dapat makanan. Nah, makanannya jin itu tulang-tulang dan kotoran manusia. Makanya kalau sampean
makan tulang ayam, tulang sapi, jangan ditaruh dalam rumah, taruh dalam sampah. Kalau bisa sampahnya ditaruh di luar rumah supaya nanti iblis setan jinnya nggak masuk ke situ, mau cari makan di situ. Kalau sampean punya anak kecil, punya bayi yang maaf bayinya itu pup, gitu, ya, berak di apa namanya itu, pampers apa di popok. Sekarang nggak ada orang pakai popok lagi sekarang ya, malas pakai pampers. Pernah dulu waktu saya kecil Pak, kerjaan saya nyuci popok bayi itu. Itu anak-anak yang saya pelihara dari kecil, keponakan saya itu yang nomor 1 jadi kepala direktur Bank Syariah, BNI Syariah di Jakarta. Yang nomor 1 doktor SH. Yang nomor 2 kepala Bank Syariah di Jakarta, BNI Syariah. Yang ketiga udah doktor, bentar lagi profesor dia. Yang keempat udah doktor juga. Itu waktu kecil popoknya aku yang nyuciin itu. Waktu kecil aku yang nyuapin mereka, masih ada foto kenangannya itu. Aku nyuapin mereka sambil domblong aku. Karena aku masih SMP kelas 1. Jadi dari kecil aku pekerjaannya sudah macam-macam Pak, jadi nggak kaget. Nah, tapi sekarang ini juga, kalau aku sendirian gini nih, kemarin aku mau nanya sama Mbak Lina, atau tanya Bu Wahid, tapi sungkan. Aku mau tanya, ini aku dikasih rawon kok kuahnya sendiri, dagingnya sendiri. Ini kalau aku mau manasin gimana ini? Apa dimasukkan gitu apa sendiri-sendiri? Bingung aku ini. Wah, masukkan aja sudah, kangelan aku ruwet, gak usah nanya, udah. Untuk nanti yang makan aku sendiri, nanti dipakai sampai sahur masih cukup tadi, alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini kita kembali ke sini ya, bahwa Allah yang maha perkasa, yang dimaksud dengan Al-Aziz maha perkasa itu artinya adalah Allah itu Al-Aziz fi mulkihi, maha gagah perkasa dalam kerajaannya. Allah itu Al-Wahhabi yang maha pemberi, maksudnya adalah Wahaban nubuwata, dialah yang maha memberi, Al-Wahhab, yang maha memberi sehingga dia memberi kenabian li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya Allah. Orang Mekah nggak boleh protes seperti yang mereka lakukan dulu, protes. Kenapa yang jadi Nabi kok Muhammad? Kenapa bukan kita-kita yang pembesar-pembesar di Mekah ini? Ya gitu ya. Lalu pada tafsir Ibnu Katsir penjelasannya begini. Amaindahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah milik mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha gagah perkasa, maha pemberi itu? Maksudnya Allah itu Al-Aziz maha perkasa, alladzi yang la yuromu, tidak bisa dihalangi, janabuhu yang menjadi kehendaknya, yang ada di sisinya siapa, yang akan dipilih menjadi pilihan sebagai rasulnya itu siapa, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena dia juga Al-Wahhab, maha pemberi, yaitu alladzi, Allah itu adalah maha pemberi, yakni yang yu'ti, dia selalu memberi, ma yuridu, apa yang dia kehendaki, liman yuridu, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini kata Ibnu Katsir syabihatun, memirip atau menyerupai biqaulihi, dengan firman Allah dalam surat yang lain, yakni surat apa ini? Panjang banget nih. Surat An-Nisa ayat 53 sampai 55 yang berbunyi begini. Am lahum nasibum minal mulk, ataukah apakah milik mereka bagian dari kekuasaan itu? Apakah milik mereka bagian dari kerajaan itu? Faidzan, maka kalau begitu, layu tunan nasanakiro, seandainya manusia diberi hak oleh Allah, kalau seandainya manusia itu punya hak untuk memberi kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang mereka maui, Allah bilang apa? Yu'tunan nasa nakiro, mereka akan memberi kepada manusia dengan sedikit, dengan kikir. Manusia itu kalau diberi kekuasaan,
Dia akan memberi tapi tidak seperti Allah. Kalau Allah itu memberi terserah dia. Kadang-kadang Allah memberi banyak, kadang-kadang Allah memberi sedang-sedang saja, kadang-kadang Allah memberi sedikit. Ya, tapi kalau manusia, kalau ngasih masih sedikit. Ini contoh aja pembesar-pembesar kita ini. Ya, ngasih kepada orang yang mendukungnya itu, nggak main-main tuh, duit jalan terus itu. Ya, sedangkan sekarang sudah kehabisan duit, gantian dia minta rakyatnya. Ayo wakaf uang. Nah, itu manusia tuh kikir. Sifat manusia tuh memang kikir, medit. Itu sifat asli manusia. Tapi kalau sudah beriman, sifat kikir itu akan terkikis. Kalau orang sudah punya iman, sifat kikirnya akan pelan-pelan harus hilang. Ya, jangan sampai kita beriman tapi kita medit, jangan. Kalau dulu kita medit nggak apa-apa, ya, belum beriman kok. Kalau sekarang sudah beriman harus dihilangkan, ya. Atau minta tolong kepada Allah untuk dihilangkan. Amiyah sudunan nas, ataukah mereka dengki kepada manusia, alama atahumullah, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Faqad, maka sungguh, ataina, kami telah memberi, kami dulu pernah memberi, ala Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Alkitab, ya, kitab suci, wal hikmata, dan hikmah, wa atainahum, dan kami telah memberi kepada mereka, keturunan Nabi Ibrahim, bukan hanya kitab suci dan hikmah, pemahaman kepada kitab suci, tapi kami berikan kepada mereka juga mulkan aziman, kerajaan yang besar. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man amana bih, ada yang beriman kepadanya, wa minhum, dan sebagian dari mereka keturunan Nabi Ibrahim, selain ada yang beriman, ada juga man ta'an, ada orang yang menghalangi orang lain dari iman. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah neraka jahanam sebagai tempat yang panas membakar untuk tempat tinggal mereka yang menghalangi manusia dari aktivitas beriman. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari aktivitas iman kita. Selagi kita masih punya iman, maka iman itulah akan mendorong kita sehingga kita bisa sampai ke masjid ini dengan izin Allah karena iman yang ada dalam hati kita. Maka jagalah iman itu, jangan sampai Allah cabut dari kita, karena kalau tercabut dari kita, tidak ada gunanya lagi kita hidup di dunia ini. Ya, mudah-mudahan Allah memelihara iman kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, dan memberi kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.